Saya share screen-nya, mengingatkan apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu secara sekilas ya. Ini kita mau lihat. Ini berkaitan dengan keberadaan Allah. Itu pembahasan kita pada minggu yang lalu secara singkat ya. Berkaitan dengan keberadaan Allah, bahwa kita membaca Alkitab kita, Allah itu adalah roh. Dia tidak terbatas, dia kekal, tidak berubah dalam kebijaksanaannya, dalam kuasa, dalam kesucian, keadilan, kasih, dan kesetiaannya. Nah, ini pengertian atau jawaban yang secara ringkas berkaitan dengan pertanyaan siapakah Allah itu. Tetapi kita juga menyinggung bahwa Allah yang adalah roh itu adalah Allah yang bersifat pribadi ya. Itu sudah kita pelajari itu. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk kepercayaan umum terhadap keberadaan Allah. Ini pun review saja. Muncullah pandangan-pandangan seperti deisme. Ya, percaya sih ada Allah yang mencipta, yang mengatur semuanya. Tetapi setelah itu Allah meninggalkan ciptaannya. Itu pandangan deisme yang bertentangan dengan Alkitab. Ya, karena kita percaya Allah mencipta, tapi Dia adalah Allah yang tetap peduli pada ciptaannya sampai dengan saat ini dan tidak terbatas. Lalu ada panteisme, satu pandangan atau kepercayaan bahwa ya tanda kutip ya segala sesuatu adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu. Sehingga kalau seperti ini pandangannya, maka semua pada akhirnya bisa mengklaim dirinya sebagai tanda kutip Allah kalau dia merasa bahwa dia sudah memiliki kemampuan. Ya, kemudian ada politisme, paham yang mengakui bahwa ada banyak Allah. Ya, ya kita tidak percaya ada banyak Allah, tapi memang ada banyak ilah ya. Ya, ilah-ilah atau Allah-Allah kecil yang sebenarnya bukan Allah yang sejati. Kemudian ada monoteisme, paham yang mengakui hanya pada satu Allah, ada satu Allah. Ya, bahwa secara umum ada 3 agama yang mengakui tentang monoteisme ini ya. Ada Yahudi, ada Islam, ada Kristen. Tetapi di sini kita perlu hati-hati bahwa konsep monoteisme yang dimaksudkan di sini menunjuk kepada numerik ya atau angka bahwa Allah itu hanya satu, tapi kita sebenarnya tidak sependapat dengan itu karena kita memahami Allah yang esa itu sebagai satu kesatuan di dalam Tritunggal gitu. Lalu ada dinamisme, kepercayaan tentang adanya kuasa yang melampaui kuasa manusia. Jadi mereka mempunyai pandangan bahwa alam semesta ini ada kuasa atau energi yang menjadi sumber segala peristiwa yang terjadi di alam semesta. Dinamisme ini ya berarti di sana ada dinamit, ya ada dunamos, satu kekuatan yang melampaui manusia. Tapi kekuatan apa? Akhirnya diakui ada kekuatan gaib, ada kekuatan alam dan seterusnya. Kemudian kalau ada bentuk-bentuk kepercayaan umum, maka juga ada bentuk-bentuk penyangkalan keberadaan Allah yang disebut sebagai ateisme. Ateisme praktis dan juga ateisme teoritis atau sering disebut juga ateisme dogmatis. Nah, kalau yang praktis, orang-orang yang tidak bertuhan ya, yang dalam hidupnya sehari-hari tidak mengindahkan Tuhan, tidak peduli kepada Allah, mengabaikan hukum-hukum Allah ataupun tidak memuliakan Allah. Jadi mereka dengan sengaja menyangkal keberadaan Allah dan berkata tidak ada Allah. Nah, ini disebut sebagai orang-orang yang bebal. Ya.
Kemudian ada ateisme teoritis, ini adalah orang-orang rasional yang berpendapat bahwa keberadaan Allah itu nggak bisa dibuktikan. Jadi karena nggak bisa dibuktikan, itu nggak perlu diterima. Karena mereka berpendapat bahwa Allah tidak ada dengan argumentasi rasionalnya. Jadi ini bisa muncul di kalangan para orang-orang filsuf ya, orang filsafat yang menganggap bahwa segala sesuatu harus rasional, harus bisa dibuktikan. Kalau tidak maka tidak ada. Nah ini kan sudah ada ilustrasi tentang profesor dengan anak kecil itu ya. Ya, tanggapan terhadap kepercayaan umum. Jadi ini tanggapan terhadap kepercayaan umum. Bahwa sebenarnya tidak seorang pun yang mencari Allah. Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. Dan kalaupun ada yang mencari Allah, maka pencarian manusia terhadap Allah yang sejati itu tidak mungkin bisa ya. Dia tidak akan pernah bisa menemukan Allah yang sejati karena apa? Karena dosa sudah mencemari kehidupan manusia. Jadi pandangan-pandangan manusia terhadap Allah itu sudah tercemar oleh dosa. Bagaimana dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32. Maka sesungguhnya bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari dan menyatakan dirinya untuk dikenal manusia. Nah ini kita ambil kisah di dalam Kejadian pasal 3 ya. Sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka apa yang dilakukan oleh manusia itu, oleh Adam dan Hawa? Dikatakan bahwa Adam dan Hawa justru lari ya, mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka mengalami rasa takut, sekaligus juga memiliki rasa malu, karena mereka tahu mereka telanjang gitu ya. Jadi ada ketakutan, tapi juga ada kecemasan, ada rasa malu. Ya, kalau disebut kemaluan nanti lain pengertiannya. Ada rasa malu. Jadi akhirnya mereka bersembunyi. Tetapi apa yang terjadi di dalam Kejadian 3 kita lihat bahwa Allah yang mencari manusia itu. Allah yang memanggil manusia itu dan bertanya, Adam, di manakah engkau? Begitu. Adam, di manakah engkau? Itu adalah sebuah pertanyaan yang sebenarnya di dalamnya ada belas kasihan ya, ada kasih. Ya, masih ada kasih karunia. Sehingga Allah masih mencari manusia. Jadi ketika Allah mencari manusia bertanya di manakah engkau? Itu bukan berarti bahwa Allah tidak tahu di mana mereka berada. Karena Allah itu maha tahu ya. Tetapi itu menjadi satu pertanyaan yang mau menyadarkan mereka bahwa mereka sudah tidak lagi berada dalam posisi yang sebenarnya. Ya, sebuah pertanyaan yang mau mengkonfirmasi tentang keberadaan mereka yang sudah bergeser dari hadapan Tuhan. Bahwa mereka sudah lari dari tempat yang sebenarnya. Jadi Allah bertanya, di manakah engkau? Sebuah pertanyaan yang mau mengkonfirmasi mereka bahwa mereka sebenarnya sudah lari dari hadapan Tuhan. Jadi bukan sebuah pertanyaan seolah-olah Allah tidak tahu di mana mereka berada atau sedang main petak umpet. Bukan itu ya. Ya, lalu sembunyi-sembunyian, bukan. Ya, tapi mau sekali lagi menyadarkan manusia bahwa manusia itu sudah tidak berada dalam posisi yang sebenarnya. Mereka sudah lari dari hadapan Tuhan dan berusaha bersembunyi, tetapi Allah tetap memanggil, Allah tetap mencari mereka. Jadi ini adalah sebenarnya berkaitan dengan misi juga ya. Inilah misi itu, mencari yang
terhilang. Bahwa Allah mencari manusia yang sudah terhilang karena dosa. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, di sana disebutkan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Karena apa? Karena memang dosa sudah membutakan mata rohani manusia. Dosa sudah memisahkan manusia dari Allah. Maka tidak mungkin ada titik temu antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Tetapi di dalam Yohanes pasal 1 kita melihat di situ bahwa karena kasih Allah yang besar, maka dia datang ke dunia, menyatakan dirinya supaya dia bisa dikenali oleh manusia. Jadi ini adalah tanggapan terhadap kepercayaan umum, bahwa secara umum kalaupun ada orang yang percaya, sebenarnya bukan karena manusia yang mencari Allah, ya, karena manusia tidak pernah bisa menemukan Allah. Dan kalaupun manusia mengakui, oh saya sudah menemukan Allah, nah ini perlu dites juga, diselidiki. Yang berdasarkan apa dia mengenal Allah. Maka Alkitab menjadi solusi, menjadi jawaban bagi kita bahwa yang benar adalah Allah mencari manusia. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan jelas ya. Tetapi juga ada tanggapan terhadap penolakan umum. Tadi kan ada tanggapan terhadap kepercayaan umum, bahwa ada kepercayaan umum, tapi juga ada penolakan umum, yaitu ateis-ateis itu. Maka terhadap penolakan umum, bagaimana tanggapan kita? Sebenarnya dikatakan bahwa di dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20, Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20, saya baca dulu di sini, dikatakan firman Tuhan seperti ini. Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi di dalam Roma 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berdalih gitu ya. Bahwa Allah telah menanamkan dalam hati manusia suatu kesadaran atau perasaan tentang keberadaan Allah. Ya. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah bahwa manusia berusaha menekan kesadaran dan perasaan yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Jadi kalaupun ada manusia yang menolak keberadaan Allah, itu karena manusia itu sendiri yang dengan sengaja menekan kesadaran atau perasaannya. Misalnya kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 10 ayat 4b, maka dikatakan di sana, Mazmur pasal 10 ayat 4b, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, ya, Allah tidak akan menuntut. Lalu di sana dikatakan tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Jadi siapa yang berkata bahwa Allah itu tidak ada disebut sebagai orang fasik. Ya, orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas itu ya. Batang hidung. Rupanya di Alkitab ada istilah batang hidung ya. Bukan hanya batang leher ya. Dengan batang hidungnya ke atas, artinya dengan kesombongannya. Ya, dia berkata tidak ada Allah. Kemudian juga Mazmur 14 ayat 1,
Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Lalu kemudian dalam Mazmur 53 ayatnya yang kedua, di sana juga dikatakan orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi ayat-ayat ini memberikan kita penjelasan bahwa sebenarnya manusia yang dengan sengaja ya berkata tidak ada Allah. Tetapi kalau kita lihat dari sisi penciptaan, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, bahwa manusia diciptakan bukan hanya dari debu tanah, tapi Tuhan memberikan nafas hidup, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup sebagai gambar dan rupa Allah. Maka di dalam diri manusia itu ada namanya kesadaran, ada perasaan ya, bahwa ada sesuatu yang ilahi yang memang ada di dalam dirinya. Nah, seperti itu. Oke, jadi bagaimana selanjutnya tentang keberadaan Allah? Ada muncul argumentasi rasional. Ya, argumentasi rasional ini artinya teori-teori yang didapatkan atau yang ditemukan oleh para teolog ataupun oleh para ilmuwan, bagaimana mereka bisa membuktikan keberadaan Allah dari sudut rasional ya. Ya, walaupun ini tentu tidak sempurna dan nanti kita akan lihat di akhir bahwa argumentasi rasional ini tetap tidak bisa dipakai menjadi dasar untuk mengakui keberadaan Allah. Tetapi kita perlu mempelajari dulu ya. Jadi ada beberapa argumentasi rasional tentang keberadaan Allah. Pertama disebut dengan kosmologi. Ya, kosmologi itu adalah argumentasi sebab akibat. Ya, sebab akibat ya. Ya, kalau ada penyebabnya, ada akibatnya. Demikian juga sebaliknya. Ada akibat karena ada sebabnya kan gitu. Nah, pandangan ini adalah pernyataan klasik yang dibuat oleh seorang teolog namanya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ya. Ya. Dia berkata bahwa segala sesuatu menjadi ada karena ada penyebab pertama. Dan penyebab pertama itu adalah Allah yang berada pada dirinya sendiri. Bandingkan Roma 1 ayat 20. Jadi dalam Roma 1 ayat 20, kembali lihat dulu. Roma 1 ayat 20, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi ayat ini dikutip oleh Thomas Aquinas menjadi dasar pandangannya tentang kosmologis. Jadi setiap kejadian selalu ada sebabnya, yang juga pada gilirannya mempunyai sebab dan seterusnya sampai kepada sebab yang pertama, yaitu Allah. Jadi ini menjadi satu argumentasi rasional, artinya secara ilmu pengetahuan untuk membuktikan keberadaan Allah. Jadi misalnya secara sederhana, orang bertanya, loh, kamu dari mana? Ya, dia bilang, ya saya kan keturunan bapak ibu saya. Bapak ibu dari mana? Ya dari kakek nenek saya. Kakek nenek dari mana? Ya terus akhirnya sampai kepada Adam kan gitu. Lalu Adam dari mana? Ya pasti Adam diciptakan oleh Allah. Tadi kamu bilang ada hubungan sebab akibat. Segala sesuatu ada karena ada yang menyebabkan. Kalau begitu, kalau Allah itu menciptakan Adam, lalu Allah itu dari mana? Nah, sampai di situ akhirnya kan argumentasi ini tidak bisa dipakai. Sehingga, oke,
ada benarnya, tetapi itu bukan argumentasi yang 100% bisa diterima sebagai pembuktian keberadaan Allah. Karena kan Allah itu tidak disebabkan oleh sebab lain gitu loh. Kita tidak bisa pakai argumentasi ini sampai kepada Allah, itu mentok. Nanti orang bertanya, wah kalau argumentasi kosmologi sebab akibat bahwa segala sesuatu ada karena ada yang mengakibatkan. Kalau begitu Allah itu juga dicipta dong. Wah itu salah, salah kaprah ya, salah pertanyaan. Sehingga argumentasi ini tetap tidak bisa dipakai sebagai pembuktian keberadaan Allah. Nah ini supaya kita pahami. Tapi ini argumentasi yang sering dipakai orang menjadi jembatan ya untuk memperkenalkan Allah. Tapi kita nggak perlulah pakai ini. Yang kedua namanya argumentasi teleologi. Ya, teleologi itu sebenarnya dari satu kata telos. Pernah dengar telos ya? Telos ya, bukan telor ya. Telur lain. Kalau telos itu artinya tujuan. Tujuan. Jadi ini merupakan perluasan dari argumentasi kosmologis yang sebenarnya adalah pandangan purba, artinya pandangan yang sudah kuno ya, bukan purba marga ya, yang masuk ke dunia barat melalui Plato. Ya, Plato ini seorang filsuf Yunani. Masih kedengaran ya suara saya ya? Oh masih, oke. Jangan sampai saya ngomong sendiri. Tadi pagi saya ngomong terus ternyata semester 4 nggak dengar lagi suara saya ngomong-ngomong sendiri. Ya, oke. Jadi di sini disebutkan digambarkan dengan analogi jam. Jadi dia menemukan jam di tanah. Ya, tidak mungkin terjadi secara kebetulan saja. Pasti ada seorang ahli yang pintar membuat jam itu. Jadi begitu pula dengan semesta alam, diciptakan oleh seorang perencana agung. Jadi semua yang ada berjalan di dalam tatanan yang teratur. Maka pasti ada pengatur di balik semuanya. Itulah Allah. Ini argumentasi teleologis. Jadi diibaratkan seperti jam ya. Jam itu kan terus berputar secara kronologi ya. Kita lihat kecuali habis baterai ya. Ya, jam itu berputar terus, kok bisa ya gitu ya. Nah, pasti ini tidak mungkin terjadi kebetulan, pasti ada seorang pintar yang merancang jam ini sehingga bisa berjalan begitu rupa menjadi penunjuk waktu ya. Akhirnya kita tahu, oh sekarang sudah jam 2.25 gitu ya. Kita tahu, oh ini sudah siang, sudah sore karena ada tanda waktu. Nah itu ada yang rancang dan betul, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Jadi waktu dikaitkan dengan alam semesta ini, yang dikatakan menurut ilmu pengetahuan juga mengalami rotasi gitu ya, bahwa dunia ini juga ada perputaran, ya, bahwa kita juga sedang bergerak ini, walaupun rasanya diam-diam saja, tapi sebenarnya sedang ada pergerakan bumi. Artinya bumi itu berputar ya. Ya. Lalu kok bisa ya gitu? Ini mutar tapi kita nggak rasa. Kalau kita rasa kita pasti sudah dalam bahaya kan gitu ya. Orang gempa berapa detik saja kita sudah eh, berada dalam bahaya ya. Banyak yang korban. Jadi karena itulah muncul pemikiran, oh berarti ada yang menciptakan dunia ini, yang merancang sedemikian rupa sehingga semua bisa berjalan dengan teratur. Siapa itu? Ya tidak mungkin manusia gitu ya. Manusia hanya bisa menciptakan jam. Tapi kok bisa menciptakan alam semesta yang begitu besar? Tidak mungkin manusia. Berarti itu ada Allah gitu. Ya, maka ini menjadi argumentasi teologis bahwa segala sesuatu diciptakan Allah punya tujuan. Semua ada tujuannya. Di Mazmur 19 ayat 1 sampai 6 di sana bicara tentang penciptaan ya. Mazmur 19 itu kalau dibaca di sana
membahas tentang wahyu Allah, bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan seterusnya. Ya, langit menceritakan kemuliaan Allah, itu Mazmur 19. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Di sana disebut ada pekerjaan tangannya, pekerjaan Tuhan. Rupanya Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu di alam ini. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Dia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Itu Mazmur 19 ayat 1 sampai 6, bicara tentang penciptaan. Bahwa Allah menciptakan semua begitu teratur, begitu rapi. Kapan matahari terbit gitu ya. Walaupun sebenarnya bahasa kita begitu ya, bahasa manusia matahari terbit. Tapi sebenarnya kan matahari tetap ada posisinya. Yang berputar matahari atau bumi? Atau kita yang berputar-putar? Enggak ya. Yang berputar bukan mataharinya, tapi bumi. Akhirnya waktu bumi berputar, seolah-olah matahari itu terbit ya. Tapi bahasa manusia kita sebut matahari terbit. Karena ada perputaran itu tadi gitu ya. Sehingga kita melihat semuanya kok bagus sekali ya. Memang Tuhan sudah mengatur itu waktu penciptaan ya. Bahwa ada siang, ada malam. Ya, itu hari demi hari terus berjalan dengan tujuannya masing-masing ya. Jadi ini luar biasa, argumentasi teologis. Lalu yang ketiga ada namanya argumentasi moral, atau disebut argumentasi antropologis. Nah, tokohnya adalah Immanuel Kant. Ya, kalau yang pertama tadi tokoh kosmologi adalah Thomas Aquinas. Nah, ini bisa diingat-ingat ya, tokoh kosmologi Thomas Aquinas. Tokohnya teologis adalah Plato, dan argumentasi moral antropologis tokohnya adalah Immanuel Kant. Ya, tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh penting dalam dunia teologi ya. Saudara bisa, kalau nanti ada kesempatan, misalnya sudah ada internet, handphone, bisa dicek, oh siapa sih itu namanya Immanuel Kant gitu. Oh siapa itu Plato, siapa itu Thomas Aquinas. Itu adalah orang-orang besar, orang-orang pintar di dalam sejarah ilmu pengetahuan dan teologi ya. Dan pemikiran-pemikirannya itu banyak. Pemikiran mereka banyak. Tapi salah satunya berkaitan dengan bagian ini. Immanuel Kant berkata bahwa kesadaran manusia akan adanya kebaikan yang tertinggi. Allah adalah landasan kehidupan moral sebagai nilai transenden yang hanya dimiliki oleh Allah. Adanya semacam peraturan yang membedakan antara benar dan salah, membuktikan adanya hukum moral yang berlaku. Di pembuat hukum ini pastilah Allah. Nah, begitu kata Immanuel Kant ya. Dia mengutip dari Roma pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16. Roma Roma 2 ayat 14 sampai 15. Roma. Ya. Dikatakan begini. Roma pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Itu
Roma 2 ayat 14 sampai 15. Lalu ada satu ayat lagi, Yakobus 4 ayat yang ke-12. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 12 dikatakan begini, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Jadi di dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwa hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia. Itu Dia siapa? Ya Allah yang berkuasa. Jadi pemikiran ini muncul karena Immanuel Kant berkata bahwa sebenarnya ya semua manusia pasti memiliki kesadaran moral. Jadi dia berpendapat sebenarnya sekalipun orang itu belum mengenal Allah yang benar atau belum mengenal Yesus Kristus, karena bagi kita mengenal Allah yang benar harus mengenal Yesus kan gitu ya. Tetapi semua manusia sebenarnya memiliki yang namanya suara hati. Suara hati atau hati nurani ya. Jadi kenapa orang-orang yang non-Kristen atau orang yang bukan Kristen pun tahu bahwa itu baik, bahwa ada yang baik, ada yang jahat. Kan gitu ya. Kenapa orang yang bukan Kristen pun tahu berbuat baik, tahu melakukan hal-hal yang memang bisa menolong, bisa membantu, bisa membedakan. Itu nggak benar, itu salah. Ya karena semua orang memiliki yang namanya hati nurani atau suara hati. Ya. Di dalam ayat 15 tadi dikatakan di situ ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka, ada di situ suara hati mereka. Suara hati atau hati nurani ya. Turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Nah, itu sebabnya seringkali kalau diperhadapkan dengan satu kasus, orang akan berkata, ya udah kalau begitu tanya aja hati nuranimu, gitu. Tanya hati nuranimu. Nah, sayangnya, saudara, bahwa hati nurani manusia berdosa itu lama-lama bisa tumpul juga, gitu. Kalau tanpa Kristus. Jadi hati nurani yang dulunya murni, hati nurani itu bisa tumpul karena dosa. Sehingga orang yang melakukan kesalahan demi kesalahan, lama-lama dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa itu kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara berulang-ulang, akhirnya bisa diklaim sebagai sesuatu yang biasa-biasa, malah dianggap dia benar gitu. Karena suara hati sudah tumpul. Ya. Tetapi secara umum, bahwa semua manusia bisa tahu, oh ini nggak benar ini salah ini. Jadi sejahat-jahatnya orang sebenarnya di dalam dirinya dia masih punya satu rasa bahwa ini yang harus dilakukan, ini yang baik. Jadi ibaratnya seorang penjahat kelas kakap, dia pencuri, tapi waktu dia pulang ke rumah berjumpa dengan anaknya, dia tetap pasti melakukan yang baik juga kan, sekalipun dia seorang pencopet, seorang apa tugasnya preman, kerjaannya preman di mana di terminal, tapi waktu dia pulang dia tetap juga melakukan yang baik kan, karena memang ada suara hati itu, ada hati nurani. Hanya sekali lagi hati nurani tidak bisa dijadikan landasan utama ya, bahwa kita punya yang namanya Alkitab sebagai dasar. Jadi dari Alkitablah kita tahu bahwa ada hukum moral tertinggi, ada pembuat hukum namanya Allah ya. Maka dikatakan di sini bahwa ada satu saja pembuat hukum. Dia sekaligus bukan hanya pembuat hukum, dia hakim. Jadi dialah yang membuat aturan, Allah membuat aturan, dia yang memberikan firman-Nya, memberikan perintah, ada larangan,
dan nanti dia juga yang menjadi hakim kita di akhir. Ya, tetapi dalam kehidupan praktis sehari-hari, sesungguhnya apalagi kita yang sudah memiliki Roh Kudus, kita yang sudah lahir baru, kita mestinya memiliki kepekaan secara rohani untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini aplikasinya kan begitu ya. Jadi jangan sampai kita sama dengan orang-orang dunia yang berkata, ah, sama saja gitu. Oh tidak, tapi orang yang sudah memiliki Roh Kudus, harusnya dia memiliki kesadaran yang lebih. Dia memiliki kepekaan rohani, sehingga waktu dia salah, langsung dia mengaku salah. Waktu dia melakukan kesalahan, langsung dia mengaku dosa. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang mengingatkan. Jadi ini harus menjadi ciri kita. Jadi kita bisa saja melakukan kesalahan, tapi langsung cepat-cepat sadar dan mengakui kesalahan itu. Dan orang yang sudah di dalam Tuhan, maka seharusnya tidak melakukan kesalahan yang sama terus-menerus berulang-ulang. Kan gitu ya. Tetapi dia akan langsung memperbaiki diri. Karena ada firman. Firman dikatakan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, tapi juga memperbaiki kelakuan. Sehingga kita tidak percaya kalau orang itu melakukan kesalahan, sudah ditegur, dia mengaku, minta maaf, lalu besoknya melakukan lagi hal yang sama, melakukan lagi hal yang sama. Kalau terus dilakukan, berarti dia lagi sakit. Ada penyakit berarti ya, yang harus diselesaikan. Artinya dia belum sungguh-sungguh bertobat, belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, jadi sekarang kalau misalnya di asrama di Maria ya, Maria misalnya di dituduh mencuri odol. Kecil ya masalahnya ya. Rupanya dia mengambil odolnya siapa? Si Dewi ya, sebagai contoh. Tapi kemudian dia ditanya, "Oh, kamu ambil odol saya ya?" "Oh, tidak," katanya. Dia terus membela dirinya dengan perkataan tidak. Ya, tapi kalau memang dia ngambil, sekalipun dia berkata tidak, maka hatinya akan menuduh dia, kamu yang ngambil gitu. Jadi nggak bisa dibohongi kan? Nggak bisa dibohongi hati itu. Ya, tapi kalau pada akhirnya yang keluar itu adalah bohong, nah itu kan yang tadi itu ya dikatakan bahwa dia memang sudah dengan sengaja menahan ya kesadaran itu dan akhirnya dia tidak mau mengakui. Ya, tapi orang yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak memiliki mekanisme pertahanan yang demikian. Ya. Jadi orang yang sudah di dalam Tuhan tidak lagi mempertahankan diri dengan sebuah kesalahan itu. Jadi tidak lagi mempertahankan egonya, gengsinya, tetapi ya kalau salah ya katakan salah. Kita berani mengakui kesalahan kalau itu salah. Ya seperti itu ya. Jadi itu namanya argumentasi moral. Moral itu kan berkaitan dengan karakter juga. Moral itu berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan kita gitu. Seringkali moral itu dihubungkan dengan masalah etika juga. Bagaimana kita menjalani kehidupan yang bermoral. Ya, sehingga kalau orang tidak selalu menjadi batu sandungan, kadang-kadang orang dicap, ah itu nggak punya moral kan gitu. Sehingga kita mau melihat firman Tuhan ini dan kita waspada berhati-hati karena dikatakan dalam Yakobus ya ada Tuhan pembuat hukum dan dia hakim. Maka karena itu kita harus senantiasa menjaga ya kehidupan kita. Lalu ada argumentasi ontologis, pandangan klasik yang diberikan oleh Anselmus. Ya, kalau yang pertama tadi Thomas Aquinas, kemudian yang kedua itu adalah Plato, yang ketiga adalah uh, apa tadi itu Immanuel Kant, ya, yang keempat ini Anselmus. Dia berkata bahwa manusia mempunyai ide tentang adanya suatu keberadaan yang sempurna secara mutlak. Maka yang mutlak itu harus ada. Jadi adanya ide kesempurnaan ini menjadi dasar untuk memahami bahwa ada keberadaan yang sempurna di balik semuanya. Dan siapa yang memiliki keberadaan sempurna, dia berkata itu adalah Allah. Ya. Jadi ontologi itu dari kata onto. Onto artinya keberadaan. Dia mengakui bahwa manusia itu punya keberadaan. Ya pasti ya, kita semua punya keberadaan. Kita ini ada. Keberadaan kita ini tidak fiktif. Ya, tapi kita ada.
kita ada fakta gitu yang bisa dipegang, yang bisa dilihat. Ya, kita memiliki keberadaan. Tetapi keberadaan kita tidak pernah sempurna secara mutlak. Bahwa sepintar-pintarnya orang tidak pernah bisa mengklaim dirinya bahwa dia sudah sempurna. Karena dari sisi akademik pengetahuan sebenarnya ada prinsipnya begini. Semakin banyak yang kita ketahui, justru semakin banyak yang tidak kita ketahui, gitu ya. Jadi maksudnya gini, orang yang semakin banyak belajar, memang betul ilmunya bertambah, tapi dia makin sadar, makin banyak belajar, ternyata masih lebih banyak yang dia tidak tahu. Begitu ya. Nah, ini juga prinsip penting. Maka semakin tinggi kita sekolah, kuliah, nanti semester 2, 3, S1, S2, dan seterusnya, orang itu harus makin sadar. Makin banyak belajar, dia makin sadar, lebih banyak yang dia tidak tahu. Sehingga tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Harus semakin low profile, harus semakin rendah hati. Beda kalau misalnya orang hanya belajar sedikit, lalu berhenti, tidak mau lagi belajar. Dia menganggap bahwa pengetahuannya itu sudah sempurna. Dia berpikir yang dia tahu itu sudah lebih daripada yang lain, karena yang dia tahu cuma itu doang kan gitu. Jadi itu menjadi kesombongan juga, karena dia berpikir bahwa apa yang dia tahu itu sudah sempurna, padahal yang dia tahu cuma satu. Karena dia tidak mau lagi belajar mengembangkan diri. Nah, kita jangan seperti itu. Maka kita harus membuka hati kita, pikiran kita seluas-luasnya. Karena keberadaan kita juga bukan keberadaan yang mutlak. Maka kita perlu terus belajar. Keberadaan kita juga bukan keberadaan yang hanya bersifat sementara. Dan kita memiliki Allah juga yang memiliki keberadaan yang kekal. Sehingga kita terus mau belajar. Karena yang kekal itu tidak bisa kita pahami dengan tuntas selama kita hidup. Nggak mungkin gitu ya. Jadi kisah pasal 17 ayat 27 dikatakan begini. Kisah 17 ayat 27. Kisah 17 ayat 27, firman Tuhan, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi dikatakan sebenarnya Allah itu di satu sisi tidak jauh dari kita. Walaupun di sisi lain disebut Allah itu adalah Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Maka ada istilah Allah itu transenden dan Allah itu imanen. Betul bahwa dia adalah Allah yang transenden, yang melampaui pikiran kita jauh. Tetapi ayat ini berkata sebenarnya Allah itu adalah Allah yang dekat, Allah yang imanen. Sehingga kita bisa berelasi dengan Allah kapan saja, di mana saja. Karena dia bukan Allah yang begitu jauh. Bahkan ada orang ciptakan lagu bahwa Allah itu sejauh doa gitu ya. Artinya di mana kita berdoa, kapan kita berdoa, di situ Allah hadir, Allah mendengarkan doa-doa kita. Tetapi poin ini mau menunjukkan bahwa Allah itu adalah pribadi ya yang memiliki keberadaan sempurna. Tidak ada ya keberadaan yang sempurna, yang mutlak selain daripada Allah. Sekaligus mengingatkan bahwa semua manusia itu berada di bawah keberadaan Allah. Sehingga tidak ada satu orang manusia pun yang bisa mengklaim bahwa dia itu adalah Allah. Ya, kalau ada tawaran seperti itu, berarti itu tawaran dari Allah. Itu bukan, tawaran dari si iblis. Itu bukan polanya Allah kan gitu ya. Karena polanya Allah selalu Allah yang lebih dahulu. Allah kemudian ada bekerja lalu ada hasil. Tapi kalau iblis kan menawarkan instan ya, segala sesuatu gampang, nggak perlu bekerja, nggak perlu Tuhan, maka dia menjadi Tuhan ya atas dirinya sendiri. Nah, ini bahaya. Lalu yang berikutnya, yang kelima,
ada pandangan namanya historis atau etnologis. Ya, pandangan historis atau etnologis adanya perasaan tentang yang ilahi atau sense of divine yang bersifat universal dari sifat dasar manusia sehingga mengharuskan akan adanya keberadaan yang maha tinggi. Ya, Roma 2 ayat 15. Di dalam Roma 2 ayat 15 kita bisa lihat di sana Roma 2 ayat 15. Roma 2 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat itu tertulis dalam hati mereka. Tadi sudah kita baca ya. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jadi ini yang disebut sebagai sense of divine. Bahwa secara historis, ya namanya historis secara sejarah dan juga etnologi. Etnologi dari kata etnik ya, etnos berarti bicara tentang suku-suku bangsa. Artinya bahwa di setiap suku-suku bangsa selalu ada kepercayaan. Ya, maka disebut ada muncul agama-agama suku. Semua suku-suku memiliki kepercayaan tentang keberadaan yang maha tinggi. Ya. Jadi ini argumentasi historis etnologis bahwa tidak ada satu suku pun di dunia ini yang tidak memiliki kepercayaan tentang yang ilahi. Ya, karena itu ya mengharuskan semua manusia diharuskan ya bahwa percaya sebenarnya keberadaan yang maha tinggi. Ada Allah. Hanya menjadi persoalan adalah pemahaman setiap suku ya berbeda-beda kan gitu. Pemahaman setiap orang tentang keberadaan Allah itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Alkitab bahwa adanya Allah yang tidak dikenal seperti Paulus waktu dia di Yunani Athena, di sana ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Maka Paulus berkata, Allah yang tidak kamu kenal itu, itulah yang aku perkenalkan. Nah, inilah misi kita. Misi kepada suku-suku bangsa secara etnologis. Bahwa di sana sudah ada kepercayaan-kepercayaan terhadap Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Maka penjelasan tentang Tuhan itu yang harus kita sampaikan melalui pekabaran Injil kepada suku-suku terabaikan, kepada suku-suku yang belum terjangkau. Kira-kira begitu ya. Ya, supaya kita bisa memahami. Jadi ini argumentasi secara rasional. 4 alasan menggunakan pendekatan rasional. Nah, secara teologis, manusia meskipun sudah jatuh ke dalam dosa, tetap merupakan makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu dengan akal budi. Oleh sebab itu, tidak sepenuhnya Allah absen dari pikiran manusia, sehingga penalaran manusia tentang dunia boleh jadi merupakan jalan kepada Allah. Jadi maksudnya gini, apakah kita bisa memakai argumentasi rasional dalam pendekatan pelayanan kita, pemberitaan Injil kepada orang lain? Ya, bisa saja, tergantung yang kita hadapi itu siapa. Mereka orang rasional atau tidak. Ya, kalau orang rasional artinya lebih mengutamakan ilmu pengetahuan, boleh kita pakai jurus, tanda kutip ya, bukan jurus, tapi jembatan ya. Jembatan untuk mendekati mereka dengan argumentasi rasional. Ya, karena semua orang memiliki namanya rasio akal budi. Ya. Jadi itu hanya merupakan jembatan pemikiran yang bisa kita pakai untuk membangun satu percakapan komunikasi dengan orang lain. Dengan sebuah pemahaman secara teologis bahwa semua orang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah sehingga memiliki akal budi. Semua memiliki rasio. Jadi ini bisa pendekatan ya. Kemudian yang kedua secara alkitabiah, Tuhan Yesus maupun Paulus sering berdebat di depan umum yang memberikan pembelaan Injil terhadap kritik rasional. Petrus dan Paulus sering menyebut suara hati sebagai tolok ukur sifat moral Kristen. Misalnya dalam kisah 19, tadi kisah 17 kita baca ya. Dalam 1 Timotius 3 ayat 7, 1 Petrus 3 16. Artinya bahwa di dalam
relasi ataupun di dalam pendekatan kita terhadap orang-orang lain, ya kita bisa tanda kutip berdebat ya, tapi sebenarnya bukan debat kusir, tapi lebih kepada berapologet. Ya, ada nanti namanya mata kuliah apologetika. Nah, apologet itu adalah sebagai pembelaan kita terhadap apa yang kita imani kan gitu. Jadi kita tidak membela Tuhan, kita tidak membela Kristus, tapi kita sedang mempertanggungjawabkan iman kita. Itu namanya berapologia atau berapologet. Jadi kita nggak perlu bela Tuhan, Tuhan yang bela kita. Tetapi kita kan harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita ketika orang bertanya. Maka dalam pembelaan iman kita, nah kita bisa ya menyampaikan argumentasi kita terhadap kritik-kritiknya orang lain, terhadap pertanyaan-pertanyaan orang lain ya. Itu kalau kita ditanya langsung. Kalau kita diperhadapkan dengan kritik-kritik, kita bisa memberikan argumentasi kita. Seperti itu ya. Kemudian secara penginjilan bahwa ada jurang yang lebar antara orang Kristen dengan orang yang belum percaya. Karena itu sering harus ada jembatan membantu menghilangkan salah praduga. Bahwa untuk menjadi Kristen itu harus membunuh akal budi seseorang. Ya ini perlu diluruskan ya. Kadang-kadang ada orang berpikir, wah kalau kita mau menjadi orang percaya, ya cukup dengan beriman saja. Atau cukup dengan perasaan saja. Gak usahlah terlalu banyak mikir. Ya, jadi saya kira ini pemikiran yang keliru ya. Itu tidak berarti kalau kita sedang menyembah Tuhan, maka kita menghilangkan akal budi. Ya, sehingga ada pernah orang joke atau benaran ya, tapi berkata bahwa ada orang memimpin pujian penyembahan. Lalu dia berkata begini, mari kita semua datang kepada Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita tinggalkan semua pikiran kita, gitu ya. Kita tinggalkan semua beban-beban kita. Mari kita datang kepada Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran, kan gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, itu berarti bahwa kita mematikan akal budi kita? Apakah kita berarti tidak berpikir pada saat itu? Kita tidak perlu memakai pikiran di dalam penyembahan? Saya kira tidak ya. Waktu kita mau mengucapkan kata-kata pujian, itu bukan membutuhkan pikiran juga kan. Waktu kita mau mengucapkan kalimat-kalimat yang agung, itu butuh pikiran atau tidak? Ya pasti butuh. Kita memikirkan apa yang akan kita ucapkan tentunya. Kita membutuhkan akal budi ya, rasio ketika kita menyembah Tuhan. Ya, tidak mungkin kita menyembah dalam roh, artinya bahwa kita sudah tidak pakai pikiran. Nanti nggak sadar kan. Kalau orang nggak pakai pikiran, lama-lama tidak sadar ya jatuh dia. Karena tidak pakai pikiran. Tiba-tiba jatuh, pingsan, dan seterusnya. Karena tidak lagi sadar. Nah, orang yang pingsan berarti kan hilang kesadaran kan. Kenapa hilang kesadaran? Karena otaknya, pikirannya tidak jalan. Kan kira-kira gitu. Tidak bisa berfungsi. Jadi ini harus hati-hati. Kita harus hati-hati bahwa kita tetap harus menjadi orang yang mempergunakan akal budi kita. Baik di dalam penginjilan. Kita tidak bisa hanya berkata begini, Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan pimpin saya dalam penginjilan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang menyelamatkan orang itu. Tapi ketika kita bertemu, kita tidak ngomong. Kita diam-diam saja, kita tidak menyampaikan sesuatu. Bisa atau tidak? Ya nggak bisa. Ya kan gitu ya. Nggak bisa. Kita tetap harus menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita tentang Tuhan. Apa yang kita tahu, kita harus bagikan. Jadi nggak bisa ya, berkata bahwa saya sudah mengandalkan Roh Kudus, maka pikiran tidak perlu. Justru ya pikiran kita itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah pengajar. Roh Kudus itu adalah pengajar utama dalam hidup kita yang menuntun pikiran kita supaya tetap terarah kepada Dia.
secara historis, metode rasional sering membantu banyak orang untuk menjadi Kristen. Ya, jadi dalam sejarah kita bisa menemukan atau kita bisa mengetahui bahwa ada banyak orang menjadi Kristen setelah pikirannya ditundukkan kepada kebenaran. Di dalam Alkitab misalnya kita menemukan namanya Nikodemus. Nikodemus itu seorang guru ya. Nikodemus seorang yang pintar, seorang yang banyak belajar sehingga memang dia disebut sebagai guru besar, Nikodemus. Tetapi akhirnya kan dia menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan karena memang dia menundukkan rasionya, pikirannya di bawah kebenaran firman Tuhan. Akhirnya dia memiliki sebuah keyakinan iman bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya guru, tapi Yesus itu adalah Tuhan dan penyelamat. Nah, kita tahu kisahnya walaupun tidak banyak dicatat dalam Alkitab, bahwa pada akhirnya Nikodemus itu menjadi pengikut Yesus. Nah, seperti itu. Jadi ini hal yang penting kita pahami. Ya. Jadi itu tadi kan pandangan-pandangan rasional ya, berdasarkan pandangan-pandangan para tokoh-tokoh ilmu pengetahuan. Nah, pandangan iman Kristen sendiri bagaimana terhadap keberadaan Allah? Nah, di sini kita lihat ada 3 hal. Bahwa menurut pandangan iman Kristen, keberadaan Allah itu kita bisa pahami karena ada wahyu Allah. Ini. Jadi peranan wahyu Allah. Ini syarat mutlak. Sekali lagi saya ulang, sekalipun ada banyak penelitian, ada banyak penemuan-penemuan yang begitu luar biasa melalui ilmu pengetahuan, tapi itu tidak bisa dijadikan syarat mutlak pengenalan akan Allah. Misalnya ada para ilmuwan menemukan ternyata masih ada planet-planet yang lain begitu ya. Ada dunia Antartika, ada macam-macam penemuan yang luar biasa. Lalu mereka berkata, wah, saya menemukan banyak temuan-temuan ilmu pengetahuan. Maka itu menjadi dasar bagi saya untuk mengenal Allah, bahwa Allah itu ada. Enggak juga. Tidak semua orang menerima itu. Tidak semua orang menerima ilmu pengetahuan sebagai syarat pengenalan akan Allah. Tetapi bagi kita, wahyu Allah. Wahyu itu bicara tentang penyataan. Wahyu Allah itu adalah cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Tentang wahyu ini kita sudah pernah pelajari, jadi saya tidak bahas panjang lebar lagi. Bahwa ada wahyu umum, ada wahyu khusus. Dan wahyu khusus yang terakhir, itulah Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah yang benar? Harus melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Kemudian melalui kehidupan dan pelayanan Yesus, kita dibawa kepada pengenalan tentang Allah yang sejati melalui dirinya, kan begitu. Itu sebabnya dia berkata gini, kalau kamu mengenal aku, maka kamu akan mengenal Bapa. Begitu ya, di dalam Yohanes pasal 14. Karena ada pertanyaan dari murid-murid Yesus itu. Ada pertanyaan dari Thomas, ada Filipus, dan seterusnya. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bagaimana kami bisa mengenal Bapa? Maka dikatakan, dah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa percaya kepada saya, dia pasti akan sampai kepada Bapa. Siapa mengenal aku, dia akan mengenal Bapa. Itu kan jelas ayat-ayat itu ya. Ya, itu jelas ayat itu di dalam Yohanes pasal 14. Jadi tidak perlu ada keraguan bahwa kita memang mengenal Allah yang sejati melalui Yesus Kristus. Karena dia sudah menyatakan dirinya melalui Yesus. Itu sangat jelas ya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-9 juga dikatakan di situ. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya, jadi jelas di situ. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan seterusnya, itu bisa dibaca. Dan yang kedua,
bagaimana kita bisa memiliki pengenalan akan Allah, keberadaan Allah yang sejati, itu peranan Roh Kudus. Jadi pertama peranan wahyu Allah, ada yang kedua peranan Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus 2, di sana disebutkan 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Begini firman Tuhan ya. Saya baca cepat-cepat. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Jadi jelas ya ayat ini menyatakan bahwa hanya orang yang sudah memiliki Roh Kudus yang bisa menerima keberadaan Allah. Peranan Roh Kudus di sana. Bahwa Roh Kudus itulah yang melahirbarukan seseorang. Jadi tadinya kita disebut sebagai manusia duniawi ya. Orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa disebut manusia duniawi atau disebut sebagai manusia lama. Tetapi oleh Roh Kudus kita diberikan kehidupan yang baru secara rohani sehingga kita dari manusia duniawi berubah menjadi manusia rohani. Sehingga manusia lama kita diubahkan menjadi manusia baru dengan sifat-sifat yang baru. Nah, ini penting bagi kita. Sehingga oleh karena kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita, diberikan kemampuan untuk bisa mengenal Allah. Dan yang terakhir peranan iman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, ini juga sudah pernah kita baca, jelas sekali Ibrani 11 ayat yang ke-6 memberikan kita sebuah penegasan. Apa yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Begini ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini peranan iman. Jadi bahwa Roh Kudus sudah melahirbarukan, tetapi kita membutuhkan iman untuk bisa berkenan kepada Allah. Dan iman itu sudah dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar yang melampaui penglihatan, yang melampaui segala bukti mujizat, yang melampaui pengetahuan kita. Jadi inilah yang menjadi pandangan iman Kristen terhadap keberadaan Allah. Sekarang kita bisa berkata, kalau saya sekarang percaya ya akan keberadaan Allah, itu pertama karena peranan wahyu Allah. Artinya Allah yang menyatakan dirinya. Kedua, karena ada peranan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menginsafkan saya akan dosa. Roh Kudus yang melahirbarukan saya sehingga saya menjadi manusia baru. Yang ketiga, peranan iman. Karena saya beriman, maka iman itu membawa saya kepada pengertian. Nah ini ya, jadi jangan dibalik. Bukan pengertian yang membawa kepada iman, tapi iman yang membawa kepada pengertian. Karena iman, maka kita mengerti. Jangan dibolak-balik. Karena saya ngerti, baru saya beriman. Tidak. Tapi iman membawa kita kepada pengertian demi pengertian. Semakin kita beriman, semakin kita mengerti kasih Tuhan. Semakin kita beriman, semakin kita mengerti kasih karunia. Semakin kita beriman, semakin kita mengerti bahwa Allah itu berdaulat. Semakin kita beriman, semakin kita mengerti bahwa Allah itu maha kuasa. Bahwa dia adalah maha tahu. Bahwa dia adalah maha hadir. Karena apa? Karena ada iman. Tapi coba tidak ada iman, kita tidak akan bisa menerima atau memahami keberadaan Allah. Nah, ini penting sekali bagi kita memahami tentang keberadaan Allah. Ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan benar, dipahami dengan baik. Sejauh ini apakah
Ada yang perlu ditanyakan sebelum saya akan sambung sedikit lagi kepada bagian yang lain.